Selamat pagi teman-teman semuanya. Sudah jam 7. Udah siaran nih Dave sama Iwet. Good morning Bandung. Ada WA yang gini, akhirnya bisa nonton mulai dari opening. Selama ini pasti agak telat-telat ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman terlambat juga bisa nonton di re-uploader kita. Ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracal. Terus di Buntut 2025 ini duet menambah kehadiran opsi pilihan teman-teman untuk nonton. Kita juga bisa disaksikan di Spotify. Nanti teman-teman lihat ya, ada dua channel di Spotify. Ada yang duet siaran pagi, jadi kalau ketinggalan bisa nonton di situ siaran paginya, atau yang podcast. Nah, yang podcast itu isinya duet with dan just duet ya. Jadi semakin banyak pilihannya. Jadi nggak akan ketinggalan lah istilahnya dengan kebersamaan kita setiap hari ya. Also, aku mau ngingetin, udah pada bergabung ke grup WhatsApp duet belum? Nah, kalau udah, coba tolong dicek deh. Semalam admin kita tuh ngedrop survei. Jadi tutup tahun 2025 ini kita punya survei. Kita pengen dengar apa komentar dan pendapat geng duet sekalian mengenai konten-konten yang biasa kita hadirkan, mengenai acara offline, mengenai merchandise, mengenai pricing. Kita menghargai pendapat teman-teman. We want to listen also to your suggestions. Bukan cuma suggestions sebenarnya, tapi juga lebih kepada kebutuhan teman-teman geng duet tuh apa sih sebenarnya, apa yang diharapkan dari konten-konten kita gitu ya. Nah, tolong ambil waktu nggak nyampe 3 menit kayaknya untuk mengisi. Questionnaire pendek banget. Ada yang udah isi semalam, terima kasih. Buat teman-teman yang belum, mungkin bisa bantu di-share ke teman-teman geng duet yang lain yang nggak ngeh gitu kalau semalam ada bonus time katanya sebelum jam 7 udah mulai. Iya. Surveinya untuk tolong diisi itu, karena kita pengen 2026 kita bisa menghadirkan acara, konten dan kegiatan yang sesuai gitu. Semalam ada beberapa yang DM tuh admin, katanya kan kita nanya tuh ada satu pertanyaan, acara offline apa yang teman-teman inginkan. Salah satunya adalah pilihan olahraga bareng. Nah, semalam itu opsi pilihan olahraga barengnya katanya nggak bisa diklik. Aku bilang apakah karena signal atau apa, tapi aku akan coba infokan ya. Jadi salah satu pilihan dari kegiatan yang kita tanya ke geng duet adalah olahraga bareng. Rupanya banyak yang suka dengan olahraga bareng itu, dan semalam pada beberapa bilang nggak bisa ngeklik gitu. Aku nggak tahu apakah itu karena signal atau apa ya, tapi we'll try to take a look. Begitu, oke? Katanya semalam sih sudah hampir 200 orang. Padahal kan penonton kita biasanya banyak ya, jadi kita pengen denger gitu. Oke, oh bisa kok katanya. Ada yang bilang bisa ya? Iya, mungkin signal kali ya kemarin ya. Maknya lucu ya. Jadi, mungkin pilihannya udah 4, maksimal 4 jawaban. Bisa jadi juga. Nanti aku ceritain kalau Iwet udah datang. Ini maknya. Ini mak itu dikirimin sama salah satu geng duet yang datang ke acara 13 Desember kemarin, Duet and the Gang di Sotis Kemang. Dan mengenai event itu juga banyak teman-teman yang DM nanya kontennya kapan diupload gitu. Nggak apa-apa kok, kita berbayar. Nanti ya lagi disiapin kontennya. Hopefully segera nanti kita umumin kalau sudah siap gitu. Dan kayaknya kontennya ini bisa ditonton kalau berbayar. Atau mungkin ada yang beride, kita ulang lagi boleh nggak sih Duet and the Gang Unlearn, Relearn, and Becoming ini gitu. Ada yang bilang boleh nggak sih tahun depan, awal tahun gitu, Januari. Nanti kita coba godok ya sama tim duet gitu. Karena memang acara kemarin cuma bisa menampung kapasitas 150 orang, sementara jumlah geng duet lebih dari 150. That we know and that we understood. Kita sedang coba usahakan mendengarkan saran geng duet untuk bisa membuat acara yang sama dengan peserta yang berbeda. Makanya sebenarnya kuesioner yang sudah kita siapkan itu, ceritanya kita tuh pengen tahu kebutuhan geng duet tuh apa. We want to hear your voice also. Jadi ini kan geng duet suka pada DM tuh ya, Om Dave bikin ini, Om Dave kalau merchandise jangan ini, Om Dave merchandise-nya ini dong, Om Dave bikin acaranya ini. Nah, ini kita fasilitasi loh gitu. Kita bikinin kuesionernya deh. Kita pengen denger gitu geng duet apa sih sebenarnya yang ingin dilihat, dinikmati bersama ya. Banyak yang udah DM semalam juga screenshot gitu. Aku udah ngisi. Thank you ya. Ada yang bilang gini, DM ku dibuka aja enggak. Sama siapa nggak dibuka?
Ya dimaafkan ya kalau ada yang kecewa DM saya dan nggak dibuka atau nggak dibales gitu. Aku tuh berusaha banget untuk bisa baca dan balas satu persatu, tetapi keterbatasanku juga harap dipahami. Jadi rata-rata kalau memang DM-nya itu tidak mengandung pertanyaan yang urgent, aku biasanya aku tunda tuh. Aku cuman kasih emoticon aja. Boleh agak nggak usah baper-baper aja gitu ya. Kecuali kalau DM-nya memang pertanyaan gitu loh. Kalau pertanyaan aku udahlah pasti jadi prioritas aku untuk jawab. Kalau bukan yang pertanyaan yang cuman sifatnya komentar, aku biasanya cuman love aja. But please don't take it too personal ya. Balasnya pakai manusia, iya, bukan pakai AI. Emang bisa balas pakai AI? Nah, podcast Andini Effendi udah di drop semalam. Oh my god, aku belum nonton versi lengkapnya loh. Kalau Geng Duet udah nonton, aku udah lihat di beberapa kolom komentar di podcastnya Andini. Aduh, thank you banget ya, Geng Duet. Terbaik banget deh dukungannya. Langsung pada merapat ke situ dan langsung pada tulis di kolom komentar, Geng Duet hadir gitu. Aduh, I am so touched and I feel so loved. So thank you so much. Yang pada pada posting potongannya juga thank you banget. Tujuan aku dan doa aku sih semoga kontennya dan isi obrolannya bisa menghadirkan perspektif barulah di dalam kehidupan manusia-manusia yang jalan hidupnya seperti aku. Kalau memang tidak cocok dan tidak sesuai, ya itu kan pengalaman hidup aku ya. Pengalaman hidup kan pasti beda-beda toh. Iya, aduh udah deh ya, masih pada sibuk komentar mengenai DM gak dibaca. Aku berusaha banget untuk baca satu-satu, tenang aja ya. Lah ada yang nanya, masak telur dadar aja gue bales. Sama tadi pagi tuh ada Geng Duet yang katanya lagi bed rest. Aku baru balas tadi pagi, lagi bed rest karena dia lagi hamil sama dokter, diminta untuk bed rest. Katanya selama bed rest dia kegiatannya cuma nontonin siaran pagi duet gitu. Terus dia nonton re-uploadernya lagi gitu. Jadi speedy recovery darling, sehat-sehat. Semoga Tuhan pelihara kehamilanmu sampai dengan proses lahiran nanti baik-baik semua ya. Unlearn 2026 boleh dibikin di Jogja UGM Kak Dave. Geng Duet pasti banyak sekalian kulineran di Jogja. Anak sastra UI nih. Hai, selamat pagi Nasya. Harus belajar, harus bisa lulus. Iya, tuh Nasya harus lulus. Jangan kayak gue, nggak lulus karena sibuk kerja. Oke. Colin, hai Colin yang lagi di Bali, katanya lagi sedih karena situasi sedang tidak baik di Bali. Ada yang bertanya mengenai Piyama. Piyama ada beberapa ready stock. Nanti Ripin bantu diupdate ya. Ada yang nanyain Piyama. Nanti kita coba drop. Ada beberapa kemarin ready stock. Kemarin acara di podcast kan kita tuh jualan merchandise ready stock. Nah dari hasil penjualan itu, stok yang itu ada beberapa yang masih sisa tuh. Nanti kita drop ya sayang ya. Selamat pagi Pekanbaru, selamat pagi semuanya. Good morning yang baju biru. Senyum manisnya jangan sampai dilepas. Hai. Halo. Ih, pick me banget deh. Udah dihola-halo, kesel deh. Apa definisi pick me? Minta diwaro. Emang iya. Iya, kan kayaknya liatin gue gitu. Notice gue gitu. Notice ya, bukan sotis. Caper. Ingat nggak? Pada saat kita membahas lukisan ayam, gue bilang lu punya lukisan ayam. Gue ayam adalah sio lu. Terus kan gue bilang, gue nggak punya lo lukisan yang sesuai sio gue. Ular kan gue. Terus ada Geng Duet yang kirimin ini. Jadi sekarang gue udah punya deh. Kurang tulus ya kayaknya pagi ini kalau mau cerita sama lo ya. Capek deh. Terus aku mau pamer ini. Ini adalah mug yang diberikan oleh Geng Duet kemarin pada saat acara tanggal 13 Desember Unlearning. Ada filosofinya di balik gambar-gambar ini. Aku bacain ya. Yang bikin namanya Nina. Izinkan, oke, dia bilang gini. Bulan kuning yang di tengah atau matahari adalah simbol dari pusat harapan. Sementara awan biru yang gelap dan kuning cerah
melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, dan aliran hidup yang terus bergerak. Kadang gelap, kadang terang. Lingkaran garis titik-titik putus-putus 12, jumlahnya 12. Mengingatkan bahwa proses healing itu tidak selalu mulus. 12 melambangkan 12 bulan dalam setahun. Teks yang melingkar adalah kata-kata yang Om Dave sama Om Iwet ucapkan saat siaran. Dibuat melingkar seolah dia orbit yang menggerakkan seseorang untuk terus bertumbuh. Cute ya, kata-katanya adalah the right people will get me. Terus heal so your story doesn't become someone else's nightmare. Gue malah nggak inget loh kalau kita pernah ngomong kata-kata itu. Mungkin dia bikin sendiri. Enggak, dia bilang ini. Oh, tadi kan dia. Ini kan kata-kata yang suka kita ucapkan di siaran. Cute ya. Makasih ya Nina. Small. Romanticizing everything. That's me, darling. Iya. Kemarin gua acara. Bodoh amat. Oh, kalau acara gue lo kurang tertarik. Oke, nggak apa-apa. Karena acara gue sama lo sama kantor semalam dibatalkan. Sementara rambut gue udah gue sasak dari jam 11. Acara apa kemarin? Oh, yang bisa... itu beda lagi. Kalau itu beda lagi alasannya. Acara apa sayang yang ingin diceritakan di mari sayang? Tapi nggak usah lah. Nggak jadi. Lu najong ya, lu tuh pick me, lu tuh politik popularitas. Politik apa? Popularitas. Salah penempatan kata. Politik pencitraan. Lu tuh mencitrakan Apa? di dalam politik lu bahwa gue tuh orangnya nggak peduli. Sekarang kan lagi salah. begitu. Salah. Itu lain lagi ceritanya. Apa? Nggak ada. Ya udah, yuk kita mulai. Silahkan. Kok hari ini handphone gue kayak ada sesuatu ya? Kenapa ya? Oh, lampu mati. Oh iya, kayaknya. Sedikit lebih gelap ya. Padahal tempat gue gelap sekali loh. Mendung. Oh, enggak. Ini LED gue mati satu. Kayak berkabut. Iya, kayak berkabut. Kayak berkabut benar. Tapi enggak kayak kuning banget gitu. Kenapa ya karena gue nyalain lampu atas. Enggak. Dah. Yuk. Udah hujan deras sekali loh di tempat aku, abu-abu langit. Iya, sama di sini juga hujan. Terus ada cerita apa? Enggak, tadi aku lagi baca-bacain kartu kiriman geng duet ya. Terus gue tuh, oh iya gue mau cerita ini, gue lupa. Lo memperhatikan gak sih Iwet? Gue tuh bangga loh dengan geng duet. Waktu acara tanggal 13 Desember di Swatis kemarin, Unlearn, Relearn, dan Becoming ya. Kan abis acara kita kan foto melayani geng duet untuk berfoto. Becky, Iwet, sama aku. Lo perhatiin gak sih kalau tanpa dikomando, geng duet itu ngantri dengan tertibnya, gak ada yang rebutan. Did you pay attention? Gue tuh awalnya nggak ngeh sampai ada satu geng duet yang gini, bangga nggak kak kita ngantri loh dengan tertib. Terus gue gini, oh iya hebat banget, which mengingatkan gue kepada surat yang ditulis oleh Nia. Bagus deh, dia bilang gini ya, makasih ya duet sudah mengisi hari-hari dengan penuh keceriaan positif dan selalu buat haus untuk belajar. Kenal duet semenjak persiapan pernikahan anak-anak sampai sekarang lagi siap-siap mau jadi nenek. Hari-hari di rumah diisi bahagia dan syukur seperti yang Kak Iwet dan Om Dave bilang, mulai dari hashtag mengurus diri, mengajak baca buku, itu nular ke kami di keluarga. Kalimat penutupan Om Dave, get off your phone and start living, itu benar-benar diterapkan di keluarga kita. Nggak melulu pegang handphone, nggak dikit-dikit cek lini masa. Di keluarga kami pelajari untuk mengurus diri, urus yang penting-penting aja, pakai logika, jangan nggak enakan, terutama soal social cues yang nggak tertulis seperti urusan naik lift,
duduk di bioskop sesuai tiket, itu adalah pembahasan panjang kami di rumah. Mencoba mensosialisasikan di lingkungan terdekat. Tertib harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan. Berkat duet, kata dia gitu. Lucu ya, cute ya. Meromantisasi secari kertas yang berisi kata-kata. Aku adalah Bentar ya. romantisasi. Gue masih. Nah, ini better. Nah, udah bener. Heeh. Ada cerita apa kemarin? Allahu Akbar, dari tadi gue sibuk cerita loh. Oh gitu. Iya juga, bener. Lagi, mau baca berita surat satu lagi boleh? Boleh. Lo mau ngapain aja boleh kok. Dari Stasia, kakak iparnya Dodo. Dia bilang gini, aku bawain brownies buatan adik aku. Seorang lulusan dokter gigi UI, belajarnya S2 Biochemistry. Sekarang lagi belajar jadi data engineering. Full time kerja di Gojek. Tapi pulang kerja masih belajar bahasa Jepang dan lagi belajar baking. Suka banget, ini kreasinya. Produk nyata dari unlearn to relearn. Adik perempuan aku. Hai Stasia. Stasia udah hadir tuh. Akunnya makan dan bercerita ternyata. Selamat pagi sayang. Salam buat adik ipar Pagi. kamu ya. Contoh nyata orang yang giat belajar unlearn and relearn. And menjadi versi diri yang terbaiknya. Ada cerita apa kemarin yang ingin diceritakan? Gue mau bertanya sama lo. Gimana caranya untuk bisa menjadi orang yang sangat optimis seperti lo? Jangan kerja kantoran. To the point sampai optimistik lo tuh jadi denial gitu. Itu gimana sih caranya? Wow, jam 7.13 telah diluncurkan rudal ujian berisi virus penghancur rasa percaya diri dan mimpi. Gimana caranya? Gue tuh lagi berpikir untuk kayaknya gue butuh sedikit deh untuk bisa hidup seperti itu gitu. Masa sih Nek? Emangnya lu pikir gue optimis? Emang ya itu iya Kayak, itu sih iya. Coba gini ya. Guys, tulis di kolom komen ya. Yang gue bilang tadi itu bener nggak? Karena kan kerasa banget ya, kontrasnya gue sama Dave tuh kerasa sekali gitu. Dave tuh yang bener-bener kayak lovey-dovey, terus very hopeful, very romantic. Mark bisa jadi romantisasi yang oh my god, this is so cute. Surat dibaca, oh my god, this is so beautiful. Orang ngantri tuh dia pikir menurut dia, oh isn't that so cute. Sementara gue ngeliat orang ngantri kayak, oh iya, ngantri panjang lagi antriannya gitu. Iya, tapi iya sih. Gimana? Sementara kalau gue tuh lihat surat, oke, thank you so much. Dah. Lihat Mark, oh wow, so cute. Oke. Iya sih. Tapi iya sih. Gue juga menyadari ya Iwet bahwa gue itu adalah orang yang very hopeful, very optimistic gitu. Tapi gue juga punya ya beberapa teman-teman gue yang kayak lo, very realistic. Oh ya? Jangan tersinggung ya. Sangat realistis gitu. Iya. Hanya mengakses fakta itu berdasarkan data dan kenyataan. Kan lo begitu ya? Iya kan? Nggak ngawang-ngawang, sangat menginjak bumi. Dan kalau lagi berinteraksi sama gue, sama teman-teman gue tuh kan kebagi dua kubu, Wel. Ada yang ngawang-ngawang kayak gue, ada yang sangat realistis kayak kamu. Kalau kita yang ngawang-ngawang udah mulai terlalu di atas tuh, dia akan yang tapi ya memberikan fakta-fakta hidup yang membawa kita turun kembali ke bumi, and we hate that gitu. Dan menurut gue Sebut polarisasi siapa namanya? Coba.
polarisasinya itu terbagi dengan itu, Wet. Kami yang pekerja kreatif itu memang terbiasa ngawang-ngawang. Sementara kalian yang pekerja kantoran itu memang sangat grounded, injak bumi, fakta, realistis. Lah kalau gue kan, lu di kantor udah berhadapan sama data dan anak buah dan orang dan problem by minute, by hour. Lah lu udah ngomel gonggong di meeting kedua lu, gue masih di rumah lagi sibuk nyatok rambut. Dan lagi ngasih hair oil lah kan, abis catokan gue selesai, gue ke balkon, gue turunin tuh rambut gue ke bawah, baru gue biarin tuh temen-temen tamu-tamu gue naik ke atas. Rapunzel kali gue. Baru abis itu tamu-tamu gue datang Gue baru di mau balkon. bilang, anjay, dia Rapunzel. Rapunzel Yuk tuh naik optimis ya. say, naik say. Ayo warga, jajak. Waktunya kumpul. Sok atuh kelebet. Kelebet. Itu siapa aja coba? Di geng BB Cream yang realistis siapa? Gue pikir semuanya tuh ngawang-ngawang kayak lo, enggak ya? Enggak. Siapa aja Yang coba? sangat- Siapa aja? Yang sangat realistis itu ada Yogi itu sangat realistis ya. Yogi tuh realistis. Makanya kan dia itu biasanya kan orang yang realistis itu pemikirannya makro ya. Dia itu kan sangat big picture. Makanya dia ngambil langkah bisnis itu cepat banget. Karena he plan everything. Kayak kan sekarang lagi rame tuh bajunya dia dipakai Christmas concertnya sama Christina Aguilera. Orang pikir itu kan impromptu. Padahal kedekatan dia sama artis Hollywood itu udah dia bina dan dia pupuk dari 4-5 tahun lalu, Bo. WhatsAppan dia sama Christina Aguilera. Wow, 3 langkah lebih maju. Kita baru WhatsAppan sama Krisdayanti, dia sama Christina Aguilera. Iya. Terus, tapi Iya. I can sense that Yogi is very realistic. Oke. Iya gitu. Kita WhatsAppan sama Krisdayanti, ya gue WhatsAppan sama Krisdayanti kadang dibalas kadang kagak ya cuy. Iya. Kalau gue mah mungkin dibalas jatuhnya kan ya sang jantung Indonenong ya. Oh gitu. Oh, oke. Tapi make sense gak? Mungkin selain gini ya Iwat ya. Memang pada dasarnya gue tuh terlahir sebagai orang yang optimis. Nah ini true story. Kalau pertanyaan lo kenapa gue bisa so optimis, mungkin Iwat ya, karena hidup gue tuh kan pahit banget ya. Maksudnya bukan guenya ya, tapi pengalaman hidup gue itu kan cukup pahit ya. Jadi mungkin optimisme dan harapan itu satu-satunya escape yang gue punya, yang tersisa, yang bisa membuat gue tersenyum tiap hari. Wet. That's the cold truth. Oke. Mungkin beda Oke. sama teman-teman gue kayak kalian gitu ya. It's coping mechanism ya, untuk membuat hidup itu layak dijalanin. Untuk bisa ada safety blanket, ada sense of comfort gitu. Itu the truest answer mungkin dari pertanyaan lo itu. Oke. Jadi berarti sebenarnya romantisasi lo, manis-manisnya yang lo ucapkan itu adalah sebenarnya escape lo. Coping mechanism ya disebutnya sih bilangnya. Iya. Escape, coping mechanism gitu ya. Makanya lo perhatiin deh, gue seancur-ancurnya hidup gue pasti tetap tersisa harapan. Karena I cling on to my harapan and my optimism. Karena it's embedded in me, I think. Iya. Nah, ini bener nih. Y Kristinar. Kak Iwet pun sangat realistis karena pengalaman hidup. Iya, emang orang beda-beda ya. Ini sebuah misteri yang belum terjawab nih berarti ya. Iya. Atau mungkin dikembalikan kepada sifat manusia itu tadi ya, yang koleris, yang melankolis, yang apalah-apalah itu gitu kali ya. Bisa jadi. Dan gue kan melankolik. Iya. Melankolik kan Bener. hopeful, romanticism, optimistic. Emang iya? Small detail itu kayak lihat orang ngantri, itu karena kita ya kata-kata contoh nyata, gitu. Kata-kata kayak begini tuh lama tuh nempelnya di pala gue. Oh ya? It could linger for days.
Oh, lo tuh bukan tipe orang yang memilih apa yang lo ingat apa yang enggak gitu ya? Emang lo milih ya apa yang lo ingat apa yang enggak? Gue baru tahu kalau bisa dipilih. Gue mah nggak milih. Bisa. Pak. Bisa. Gimana cara milihnya apa yang diingat apa yang enggak? Apa yang menurut lo penting apa yang enggak? Gue tahu bahwa apa yang gue mulai haus. Gue tahu nggak gini. Gue tahu bahwa apa yang kita dengar itu nggak semuanya penting. Apa yang kita tonton, apa yang berinteraksi sama kita nggak semuanya penting. Tapi gue nggak selalu berkesadaran untuk memilih apa yang gue simpan, apa yang gue enggak. Nah, itu kekurangan gue. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berkesan ya nempel aja gitu sama lo ya. Okay. Kesannya kan, kesan bisa positif, bisa negatif ya. Even kesan yang negatif pun nempel gitu. Contoh gitu ya. Ini kekurangan diri gue gitu, kayak gue pernah diselingkuhin sama pacar gue. Gue tuh punya pacar dan peristiwa diselingkuhin itu udah 10 tahun lalu, Mas Bro. Tapi gue masih ingat dengan baik rasanya gitu. Nah, itu kan kekurangannya. Iya. Oke. Sekarang kita akan ingin bicara. Tapi saling melengkapi sih Iwet ya. Dalam arti gini, gue melihat lo orang yang sangat realistis itu sama seperti beberapa teman gue itu yang begitu. Mungkin kalian itu melindungi diri kalian untuk tidak terluka. Makanya lo selalu memaparkan dan face forward dengan realita kehidupannya apa gitu. Nah, orang-orang kayak lo kan kayaknya tuh lo kalau lo set goals, lo nggak mau langsung gede kan? Lo pasti set goalnya yang kecil-kecil kan? Begitu kecapai baru lo naik lagi, baru naik lagi. Nah, sehingga lo tidak kecewa kan? Optimistik lo itu measurable, sehingga achievable buat lo, iya kan? Nah, orang kayak gue, orang gila, gue kalau punya goal, gue nembaknya tinggi banget, Bo. Begitu tercapai, gue girap-girapnya luar biasa. Tapi karena tinggi banget dan gede banget, nggak semuanya itu achievable loh. Dan ketika itu tidak achieve, gue patah hatinya dana-danan. Nah, kan plus minus ya. Lo agak sado sih kalau gitu berarti. Masokis. Masokis. Udah tahu, udah pasti kalau ekspektasi nggak nyampe sakit, tetap lo kasih ekspektasi tinggi. Iya, nah itu pelajaran buat gue yang sedang gue coba relearn. Iya, oke. Menyambung dari situ, ini sebenarnya nyambung sama topik bahasan kemarin yang belum sempat dibahas ya. Jadi kan kita kemarin mau bahas adalah bagaimana lo akan meninggalkan 2025 ini. Dengan senyuman kah? Dengan isak tangis kah? Dengan tawa bahagia kah? Dengan girap-girap lompat kegirangan kah? Seperti apa? Coba tulis di kolom komentar dulu ya. Jangan lupa sambil di tap-tap juga. Sekali lagi adalah bagaimana lo akan meninggalkan tahun 2025 ini? Pilihannya 3. Dengan tangis. Jangan dikasih pilihan. Nanti repot. Tangis, tawa, girang. Anjir, dia nyembur api. Dia nyembur api, guys. Hati-hati, guys. Ntar lagi kita disembur. Say. Kemarin sukses, Say. Kontennya pegang-pegang pala, Say. Lucu banget, Say. Gue ngeliatnya aja juga. Gue ngeliatnya nonton ulang juga ketawa, Say. Gue gak nyangka bisa selucu itu ya, Say. Iya. Kemarin tuh gue tuh, Say. Gue tuh udah seminggu ini ya, Say. Gue udah seminggu ini, gue merasa kayak Umi Kwari, tau gak lo? Gue kayak Kim Kardashian gitu. Kayaknya tuh, Say. Kayaknya tuh gue tuh
I broke di internet gitu loh kalau bahasa Iya. Kardashian, say. Udah Iya kan? 2 konten pecah ya, saya. 4 dong, say. Yang 4 mana dong. aja, say? Oh iya, yang ini, yang live Reels. ya. Iya, Reels live-nya. Live-nya dulu, Reels live-nya. Reelsnya. Foto challenge. Bener. Baru siang-siang ada potongannya Andini Effendi punya podcast tuh, itu juga mulai terus. Baru habis itu malam yang konten kita pegang-pegangan wig itu. Ya, senyum, say. Meninggalkan 2025, senyum, say. Senyum. Iya, aku. Oh, ini masuk ke pertanyaan. Masuk ke pertanyaan, Masuk ke say. Kita anaknya ngepot-ngepot aja, say. Gue cuma mau bilang, gue cuma mau bilang gini, ada beberapa yang DM gitu ya. Itu tuh, gue tuh tersentuh ya mengenai itu. Gini loh. Di DM aja tersentuh, udah biasa aja ngapa sih? Biasa aja, di DM tuh biasa. Ya udah dibaca aja DM, mereka gak usah pakai tersentuh-sentuh. Bukan, gue cuma mau bilang gini kan, geng duet pikir gue sakit hati gara-gara gue pengennya kado Natal cincin, dapatnya wig. Terus pada ngirimin konten, ayat Al-Quran, ayat Alkitab, sampai podcast dari pendeta, dari podcast apa psikolog katanya untuk heal your heart from relationship, trauma apa gue gitu. Dan ada tenang, geng duet sayang, makasih untuk kiriman ayat Quran, Alkitab, semuanya dari Buddha lu kirim ke gue semua, thank you. But I'm okay loh, gue nggak apa-apa nggak dikasih cincin, gue bisa beli sendiri. Sama ada satu yang nanya gini, itu sengaja ya di-create sama tim? Nggak ada waktu tim gue mikirin gue, ini semua pada sibuk ngejar duit tutupan 2025 biar punya duit buat bayar karyawan, nggak ada yang sibuk mikirin gimmick. Orang gue udah siap mau pesta Natalan, mau cross kado, gue udah beli parfum gue kagak jadi. Gue curiga itu acara nggak jadi karena kita nggak punya duit. Hidup kita mah natural aja, Beb. Kayak blow natural gue di lari salon. Ada duitnya. Oke, sekarang lanjut. Apa? Ya, dia lupa. Apa sih? Oh, Lu pertanyaannya. ngelewatin 2025 seperti apa? Aduh, pusing gue. Dengan tangisan. Isak tangis loh. Kenapa? Karena gini ya, secara jujur ya, 2025 itu not an easy year for me. Oke. Kenapa nggak easy-nya? Sama 2024 lebih berat mana? 2025, jelas. Ternyata. Oke, kita flashback dulu ya. Gue masih inget banget ketika lo memulai di akhir 2024 dan lo memulai 2025 tuh, you were very hopeful. Iya. Ya, lo bener-bener kayak, oh my god, cannot wait for 2025, tahun ular. Oh my god, this is going to be a very beautiful year. Enough 2023 and 2024, frek gitu kan ya. Iya. Ternyata masih berat. Bahkan lo bilang lebih berat dari 2024. Iya. And how do you feel? Broken hearted. Oke. Following up question. Ya, karena kan kita KitKat ya. Kita kayak lagi wawancara HRD ya. Kayak lagi wawancara HRD ya. Iya dong. Nah, broken hearted-nya itu di sektor apa? Oke. Anjrit sektor. Ini politik popularitas ya. Populis. Bahasanya populis kalau lo mau menggunakan kata-katanya. Politik pencitraan. Nggak ada politik-politikan, anjay. Yuk, following up question. Di sektor apa? Mungkin gini ya. Ya payung besar itu adalah 2025 kok cari duit susah banget ya. Oke. Itu, Web. Oke. Sekarang kan aplikasi Itu adalah grand team-nya. Topik besar kekecewaan. Iya, awalnya itu. Itu Oke. adalah tema yang dibawa dari Januari sampai dengan Desember gitu. Gue rasa kok susah banget ya cari duit, nggak kayak 2024 gitu. 2024 kayaknya gue ongkang-ongkang kaki aja duit dateng, gitu. Nah, MC wedding bertanya. turun. Tunggu bentar. MC wedding turun, kerja sama brand susah, event nggak banyak, begitu banyak gue nggak diundang. Gue mulai mempertanyakan apa gue udah jelek sekarang, nggak kayak artis-artis lain kalau dateng gitu-gitu. Jadi it's a tough year.
Ah, Kenapa? ah. Pertanyaan Enggak, nah, berikutnya? sekarang following a question lagi. Berarti compare to 2024, masih lebih baik di 2024 in terms of cari uang tadi. Kan kita balik lagi ke payung besar ya, ke the grand team gitu. Mm-mm. Iya. Oke. Oke. Rungsing 2025 lo ini. eh rungsing sih enggak ya. Nah itu saking gue udah kelelahannya, gue udah nggak punya energi buat rungsing. Apalagi bun? Ini Sugeng sih pengen gue jitak sih palanya. Kenapa dia bilang? Pengen gue sikut. Dia bilang gini, permisi ini pada pakai efek tua ya kakak? Hai Sugeng. Pakai filter kakek-kakek tau nggak lo? Kan ada ya. Bangke. Gue sikut lo sih gue Sugeng. Oke, Udah mandi. lanjut terus. Gue tuh udah mandi rejuran loh, say. Dikata pakai filter kakek-kakek. Oke, lanjut. Lanjutin. Terus? Apa sih? Iya gimana? jadi iya, rungsing sih. tangisan gitu. Iya, menangis karena Rungsing. kesel. Kalau rungsing tuh kan kayaknya masih sebel, bete gitu. Ini tuh sampai gue tuh udah nggak punya tenaga buat bete gitu loh, Wet. Jadi kayak cenderung mati rasa gitu. Iya dong, kita kan, lu bayangin ya, kalau rungsing sehari lucu, lu rungsing 365 hari dalam setahun kan nggak mungkin, energinya nggak ada. Jadi kayak amarah kan gitu kan, Ngerti. kurvanya kan Ngerti. gitu, build up, klimaks lu marah banget. Begitu lu marah banget lewat, energi lu udah habis, ya lu pasti turun lah. Ya lu akhirnya belajar menjalani hidup dalam turunnya energi lo itu gitu. Oke. Tapi Got it. ya, yang Got it. satu-satunya yang membesarkan gue adalah Iwet. Satu-satunya yang membesarkan gue adalah bahwa I'm not the only one yang susah di 2025. Lo baca berita nggak sih kemarin ada kanal berita gitu ya yang rilis biasanya tanggal 12 itu apa sih dibilangnya? Iya, Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Iya, biasanya itu seller itu pecah tuh pendapatannya, ke cover Iya. lah loss-nya mereka selama setahun. Ini tuh tahun ini tuh adalah Harbolnas paling sepi sepanjang sejarah. Lu tahu dari mana? Baca Ikro. Sabar, ini pertanyaan beneran. Tahu dari mana? Bacanya di mana gitu maksudnya? Ada kanal berita yang merilis, dia mensurvei iya. seller Oke. online, on the line. Nah, ini hadir lagi nih pengen disikut nih. Tapi brand gue achieve Kak, Tama hadir. Iya sih. Secara general ya, Iya. Kalau Iya. Congratulations anjay. Congratulations tapi bitter ngomongnya. selamat ya, Nek. Gini, say. Tulus tapi subtitle. Coba dia bilang, brand aku tapi achieve kok gitu. Tapi brand aku tahun ini achieve Kak. Selamat ya. Itu yang disebut sebagai subtitle face ya. Harusnya nggak pakai suara pun orang udah, ih kok gitu. Iya. Karena keresahan itu ya, Iwet, gue kan jarang sekali ya baca-baca berita bisnis, ramalan ekonomi, apa karena gue nggak ngerti kan, dan gue sampai gue bacain loh, ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi goro gitu kan, gue nggak ngerti ya, tapi gue I really want to know gitu, apa sih yang terjadi, gitu. Dan ternyata my only consolidation price adalah semua orang ngalamin gitu, walaupun kayak Teguh tadi, siapa tuh yang bilang brand aku achieve. Makanya, dan gue suka lihat kan gini, tapi memang semua lagi susah kok MC gitu. Gue lihat, makanya gue jarang tuh ngeliatin sosial media. Karena gue suka ngeliat, kok si ini masih kerja, kok si itu masih kerja, kok si ini masih kerja. Yang gak laku cuma gue doang ternyata. Gitu. Kalau kamu, jangan sampai sebentar, 1 jam, ini cuman gue nih yang ngereok. Enggak, Adi bilang gini, kenapa Harbolnas sepi? Karena potongan marketplace-nya tambah gede. Kurang lebih 40% potongannya. Jadi biaya marketing sama diskonnya juga nggak bisa jadi gede karena udah mesti saling cover gitu. Tapi gue denger nih soal ini, soal potongan marketplace tinggi sekali. Karena kan oke, correct me if I'm wrong ya, teman-teman yang memang punya bisnis berhubungan dengan marketplace juga gitu. Jadi mereka kan sekarang udah nggak bisa bakar-bakar duit lagi tuh, Bo, marketplace itu. Sehingga mereka benar-benar nyari uang nih sekarang.
untuk pendapatannya mereka si marketplace-nya. Makanya kemudian apapun tuh kalau bisa dimonetize, mulai dari potongan platform, lalu kemudian konon ya mereka bilang orang-orang tuh bilang kalau lo nggak beriklan sama mereka maka produk lo akan di-dep di bawah, jadi nggak muncul di displaynya kayak gitu-gitu, katanya begitu. Ada tadi itu yang bilang gini ya, makanya aku udah mute itu semua influencer yang kerjaannya flexing harta. Ini gue on that topic ya, kemarin gue nonton kontennya Wangsit. Ada Wangsit tadi pagi. Masa? Ada Wangsit. Halo Mas Dave, Mas Iwet gitu Sayang. katanya. Morning Wangsit. Terus Halo, ada kontennya Wangsit yang gue suka. Dia bilang gini, buat gue zaman sekarang di tengah situasi ekonomi, situasi musibah yang terjadi, kita tuh we are not in a globally, nationally gitu, we are not in a good place, everyone. Terus dia bilang gini, orang yang masih suka flexing harta kemewahan hidupnya, buat dia bukan cuman apatis tapi tone deaf. We get it. You can afford all that luxury things you buy, you unbox, you flaunt in your social media. We get it. Ada beberapa yang bersembunyi. Tapi kan gue influencer, gue harus melakukan itu. We get it. But really, at the end of 2025, lu tone deaf menurut gue. Wangsit bilang, kayak kemarin aku baru pulang dari Jepang. Jepang itu kan rumah aku. Aku mau belanja udah hilang gairah. Aku hanya beli yang necessity. Aku mau ngasih lihat ini, mau ngasih lihat itu. Aku memutuskan kayaknya nggak tepat ya untuk gue ngasih lihat kayak begitu-begituan sekarang. Emang iya. Kalau lu masih sibuk pamer, tone deaf. Kalau lu mengaku, tapi kan gue influencer itu adalah pilar konten gue. Berarti lu bukan influencer yang kreatif. Ya lu carilah pilar lain. Iya. Bisa dibilang sebenarnya memang benar ya. Terkait dengan tone deaf ini dan bagaimana kita melalui 2025. Ujungnya 2025 ini kan memang udah bukan dar-dar lagi sih menurut gue. Orang tuh mungkin sampai di tahap jadi gagap dalam menanggapi keadaan. Saking bingungnya. Gagap, Bo. Lo ngerti nggak? Lo Ngerti. tuh Kayak Aziz. gagap. Say. Apa sih? Kemarin, ntar aja deh. Lanjut dulu. Gagap, terserah lo mau bilang kayak Aziz apa gimana gitu ya. Gagap tuh dalam artian adalah Gimana? lu bingung gitu. Di satu sisi misalnya gini ya, oke, gue harus ngejar target untuk melewati 2025 nih. Makanya gue harus jualan, misalnya gitu. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ada bencana. Damn, kalau gue jualan all out tuh kayaknya kok gue egois banget ya. Sementara saudara-saudara yang ada di Sumatera, di Aceh, itu nyari makan aja susah sekarang. Banyak yang nggak berpakaian karena rumahnya hancur. Itu kan lo gagap loh, dihadapkan dalam dua pilihan seperti itu. Kebayang nggak lo? Misal lagi ya, ini beberapa kali gue alami gitu. Di satu sisi, gue harus bikin event. Harus, nggak bisa enggak. Tapi gue tahu, alasannya adalah bikin event karena memang itu harus dilakukan, karena itu bagian dari target, karena lo harus cari uang gitu ya, misalnya gitu. Tapi di satu sisi gini, aduh kalau gue bikin event kayak begini, kok kayaknya nggak empati ya sama apa yang terjadi di Sumatera dan di Aceh gitu. You understand? Itu gagap loh. Itu bikin lo kayak, gue harus apa ya? Gue harus menyikapinya gimana ya? Acara ini nggak mungkin berhenti, tapi di satu sisi juga gue punya empati sama yang sedang kesusahan, gitu ya. Dan mungkin yang Wangsit bilang tadi itu juga gagap, yang influencer tadi masih flexing gitu ya. Di satu sisi mungkin juga dia lagi survival mode sebenarnya. We never know ya, kita nggak tahu ya. Dia lagi survival mode, dimana gue harus ngelewatin 2025 ini nih. Misal kan kalau influencer gitu kan hidup mereka sangat bergantung pada engagement ya, Say. Ya, itu benar-benar kayak udah harga mati mutlak gitu. Udah nggak bisa ditawar. Begitu konten mereka yang ada brandnya tiba-tiba engagementnya jelek, itu mereka kena komplain. Bahkan, ya mudah-mudahan enggak ya, tapi ada beberapa brand yang sampai minta kembaliin aja uangnya, nggak nyampe KPI-nya. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi mereka berusaha mencari
cara supaya engagement tetap bagus. Bikin gimmick lah, bikin sensasi lah, you know. Jadi caranya orang untuk survive sekarang ini tuh menurut gue udah amburadul, Bo. Sporadis. Sporadis, pokoknya selamat. Terserah mau gimana caranya. Nggak peduli gitu. Kayak gitu ya jadinya ya. Gue mengamatinya seperti itu. Jadi kayak berat ya. Itu berat sekali loh. Tahun ini memang bikin gagap berarti ya. Gagap, Bo. Gagap. Padahal kan katanya tahun ular ya. Ular kan nggak gagap. Gagap itu kan jenisnya aviari ya. Gagak ya maksudnya. Alam diem nggak? Kata Alam gagap gempita. Gagap! Ya serah Alam. Lu tadi gagap apa jadi gagak? Kayak gue nih, laki-laki gagap, ya kan? Tuh. Gagah. Sama kisah cinta lo tuh, kegagahan lo. Gagal! Padahal nggak ke situ lo arahnya, urban legend maksud gue. Ih, jauh. Say, lo nggak mau nanya gue, Say? Gimana gue melewati 2025 gue, Say? Mau Cibai bentar, Kak. Ngapa? Anjay, gue dikata Ciba. Soalnya, gue mau pick me banget. Iya nggak sih? Bener nggak? Tapi Setuju nggak lo? sedikit mengenai itu ya. Ini diskusi ini juga sebenarnya udah gue lakukan dengan beberapa teman-teman gue yang kerjaannya tuh di company gitu. Gue sampai nanya ini, apa ada yang salah dari how I run my business? Maksudnya jelek-jelek gini kan pekerjaan gue sebagai MC kan juga bisnis ya. Jadi gue kan banyak nanya sama orang yang menyikapi ini gitu. Tahun 2025 gimana sih lu bisa sampai survive gitu. Nah dia menerjemahkan ini tuh tahun susah, tahun gagap ini dengan melakukan hal-hal yang keluar dari kebiasaan rutinitas dia, moda bisnis biasa gitu. Dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh kita semua sekarang kan. Kita mencoba melakukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan kita gitu. Nah kalau lo menggambarkan 2025 seperti apa? Ternyata Menutup tema dengan besar tangis, hidup. tawa atau apa? Oke, kalau gue mungkin nggak tangis. Karena lo nggak punya air mata, karena lo nggak punya emosi, karena lo nggak punya apa nih? Iya, lo mau bilang gue heartless terserah ya. Lo mau bilang gue nggak bisa mengeluarkan emosi, nggak punya emosi, terserah deh. Tapi gue ngelewatin melalui 2025 ini tuh dengan mixed feeling. Mixed feeling tuh kayak gini. Itu barusan apaan sih gitu? You know, lo tau kan perasaan itu yang kayak lo kayak perasaan abis dijamret, kayak itu tadi apa ya gitu? Iya, what did just happen gitu? Apa itu tadi? Kenapa tuh tadi gitu? Ya, yang nggak tahu ya. Kayak kalau lo habis kecelakaan, lo habis dijamret, apa lo habis mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi lo survive dari situ, lo kan kayaknya itu tadi apa ya? Itu tadi kenapa ya gitu? Iya kan? Nah kayak gitu rasanya. Kayak what happened? Kenapa tadi gitu? Ini apa sih gitu? Itu rasanya. Dan kalau gue bisa menggambarkan 2025 ini tuh kayak tema besar hidup loh. Atau tema besar kita terakhir di geng duet duet and the gang kemarin. Unlearn, relearn. I don't know apakah gue akan jadi becoming atau tidak. Oke. Nah, gue memasuki 2025 itu benar-benar unlearn semua hal yang pernah gue pelajari. Itu bener-bener definisi unlearn yang semua ilmu yang gue punya tuh kayak nggak dipakai, nggak dianggap, nggak dipercaya, nggak bener, ini dunia apa sih? Gitu. Dan karena gue menjalankan bisnis, gue nggak punya privilege untuk wait a minute, let me take my time untuk belajar, nggak punya. So I need to run and learn. Belajar on the go. On the go. Ibaratnya tuh sambil lo pasang tali sepatu, ya, sambil lo pasang sepatu lo, sambil lo bawa gembolan, sambil lo lari. Dora kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Ya, jadi kayak oke, wait. Apa nih? Belum bunyi apa tuh? Nggak tahu telepon lo.
Oh ya, anyway. Terus disitulah kemudian gue relearn everything. Gue relearn everything, bener-bener kayak oh yang ini tuh harus begini, oh yang ini tuh harus begitu, oh yang itu tuh harus begini, oh yang ini tuh harus begitu. Berat buat gue kayak oh wow. Dan ada perasaan kayak ini kenapa sih orang-orang? Kenapa sih mereka kayak can you just chill gitu? Tapi mengenai itu ya, gue ingat cerita teman gue bilang gini, dia tuh tiap kali pindah perusahaan, kan sebenarnya tahun ini tuh lo pindah pekerjaan kan? Dia tuh bilang dia tiap kali pindah jabatan perusahaan, jalan ninjanya dia untuk manage stres dan ekspektasi tuh dia kayak selalu mulai dengan empty cup gitu loh. Ya udah, gue kesini untuk belajar lagi, shaping kebiasaan baru, clean slate aja. Gue nggak masuk dengan mental bahwa gue tahu loh apa yang gue lakukan di pekerjaan gue sebelumnya gitu. Itu kan juga sebetulnya the spirit of unlearning and relearning yang kemarin kita dengungkan kan. Dan itu kan yang paling susah. Nah itu yang kemudian membawa gue kepada gini, maybe kesalahan gue di 2025 itu adalah gue masuk di 2025 tuh dengan a full cup. Jadi gue struggling, bergagap-gagap, kelelep-kelelep gitu. If only gue masuk ke 2025 dengan an empty cup, gue bisa beradaptasi dengan lebih gampang. Satu yang gue pelajari juga Iwet ya, mungkin ini akan applicable buat geng duet di luar sana. Sama seperti yang tadi lu bilang gitu. Mungkin di dalam cases of emergency seperti sekarang gitu ya, situasinya lagi gagap ini. Orang kayak gue, kita semua harus fokus ke hal kecil. Jadi lo ketika lo bikin goal, lo nggak usah gede-gede, Bo. Lo bikin goalnya yang achievable, measurable. Ketika itu tercapai, ya lo fokus ke situ aja. Kecil, sering, walaupun capek, tapi lo masih akan dapat feel good-nya karena tercapai. Tapi kalau goal lo gede banget dan itu nggak tercapai, malah lebih melelahkan lo sebagai mental lo, kepada mental lo. Itu yang gue banyak baca gitu ya, dan teman gue bilang iya di bisnis itu sekarang udah nggak usah lo tutup kuping lo dari besarnya hingar-bingar di luar sana, lo fokus aja ke segmentasi market yang lo pengen tuju, kecil, sering, lebih capek, tapi lo fokus di situ aja. It's what keep you going, realistis, betul. Realistis. Ada yang nulis. Tapi Iya benar. Gitu sih. Jadi Ripin, goalnya kalau gitu jangan muncul di Megatron Pondok Indah, boleh nggak? Nggak boleh. Itu kecil. Plaza Indonesia. Itu kecil, itu measurable, dan itu doable. Kok lo bisa ngomong gitu? Dari mana lo ngomong gitu bisa? Ya suka-suka gue kan, gue sih optimis ya. Itu nggak kecil gila. Iya. But anyway, ya. Gue mau bilang apa ya? Kan lu kan businessman tuh ya, kan pasti paham lah gitu dengan semangat. Nggak usah mikirin yearly, lo mikirin break it down aja quarterly. Habis itu di break it down monthly. Nah, itu juga 2025 ini gue ngerasa kayak di satu sisi gue harusnya berpikirnya tuh cuma berpikir global makro doang. Tapi tahun ini tahun yang memaksa gue untuk makro, mikro, nano semua gue pikirin. To keep it going. Karena kalau gue sempet tuh ada masa yang kayak udah gue ambil makronya aja, ngapain gue ngurusin mikronya, ngapain gue ngurusin nanonya, ambrol, Bo. Cannot. Ya mungkin in case of emergency like this gitu ya, kita perlu turun dari helikopter view kita dan just focus on the detail aja, karena yang detail itu kecil langkahnya, measurable, it make you feel good when you achieve it. Karena kalau lu sibuk mikirin makronya mungkin, Bo, it all look like shit now. Tapi ya, aku nggak tahu mengenai kamu ya. Gitu. Gue kan tadi bilang gue 2025 menutupnya dengan tangis. Tapi tangisnya awalnya tangis sedih, terus jadi tangis desperation, terus buntut tahun 2025 tangis lega sih, Iwet. Bahwa despite of all, satu, I learned something new about myself. Dan ya pengalaman itu kan mahal ya. Itu yang gue cherish gitu. Dua, ya setertatih-tatihnya, segagap-gagapnya,
we made it. Dan gue kan itu siklus tahunan ya, masuk tahun baru gue hopeful dan optimism gue mentok lagi. Kayak waktu kemarin masuk di 2025 kan gue optimis banget tadi lu bilang. Nah ini gue masuk 2026 juga gue optimis banget tetap. Optimisme gue gak turun. Itu yang gue tanya tadi, gimana caranya lu bisa begitu? Karena gue balik lagi nih, ngadepin 2026 tuh dalam keadaan yang kayak siaga 1 gitu. Nggak tahu ya, apa karena gue terlalu banyak tahu gitu kali ya. Jadi gue menanggapinya tuh, ya kali ya. You know? Nah itu tadi pertanyaan yang lu ajukan ke gue, gimana lu bisa menyimpan apa yang penting, apa yang nggak penting. Nah buktinya lu penting nggak penting semua lu simpan. Mungkin dasarnya ini kali ya Dev ya. Dasarnya adalah mana yang matters buat gue. Yang matters buat gue adalah misalnya say bisnis pekerjaan. Jadi yang gue simpan di kepala gue adalah hal-hal yang berhubungan sama bisnis pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan, politik, you know, that's kan semua hal itu yang berhubungan sama kerjaan gue kan. Sementara kalau lu buat lu itu nggak penting, sehingga itu lu buang, nggak lu serap gitu. Iya. Katanya ya di dalam situasi keadaan sekarang itu kita harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Perubahan itu udah nggak cocok lagi di kondisi ini tuh yang rapid and fast gitu. Lo emang dan berasa kan bahwa orang tuh sangat berhati-hati sekarang. Banget. Gue baca kemarin semalam jumlah PHK di Singapura tuh lagi tinggi-tingginya loh. Iya benar, itu benar banget. Di Indonesia juga. Kemarin sampai 12-12 tuh ada satu tren resign bareng-bareng. Masa? Gue baca Donut Almond Singapura kan kena banget Singapura. Nah itu yang kemudian nggak tahu ya. I'm so sorry. Pagi hari ini tuh zona amannya kalian duet siaran pagi jadi sesuatu yang kayak shit. Kok gini ya? Aku setuju apa yang kata Toko Wahono bilang 2026 goalnya lebih diperkecil aja, jangan bombastis asal bisa terukur ke diri kita. That's my point. Nah, ini poin satu lagi. Wahono tadi namanya. Wahono tadi namanya. Toko Wahono. Iya, Toko Wahono. Manis banget. Itu perfect banget, ideal banget yang kamu omongin. Tapi pada kenyataannya kadang nggak bisa lo lakuin itu. Iya, itu sebuah ajakan sih, minimal dengan memiliki kesadaran itu. Gue bilang, realitanya balik lagi kalau lo kerja sama orang, kalau lo punya bisnis yang baru diinvest, kata-kata itu nggak mungkin lo ucapkan gitu ke bos lo, ke investor lo kayak, Pak, boleh nggak ya kalau kita 2026 ini kita pasang goalnya adalah yang achievable aja, yang kira-kira bisa kita telan dengan baik. Mana bisa, Mali, mereka cuma gini, gimana ceritanya? Gitu. Andai bisa ngomong kayak gitu sama bos lo ya, Bo, bersyukur kita masih bisa melalui 2025 ini dengan baik, tidak cedera. Andai lo bisa ngomong begitu. Iya nggak? Tapi kan pada kenyataannya hidup tidak seperti itu ya. Job hugging katanya sekarang yang dilakukan. Gitu cerita. Tapi all and all ya, gue mungkin akan menutup diskusi pagi hari ini tuh dengan ini. Again ya, gue sih optimis gitu. Ini ajakan gitu. Ya udah, 2025 udah terjadi kan. Semua usaha lo udah mentok kan. Segala kegagapan, kegegap-gempitaan sudah lo lakukan kan. Gue sih cuman mental gue tuh selalu begitu tuh masuk ke tahun yang baru. Ya udah, yang kemarin kita lupain aja. Pelajarannya aja yang lo ambil, perubahan dirinya aja yang lo ambil. Tapi sakitnya, lukanya, traumanya, ogah gue, lupakan aja. We did our best. Ya udah, move on. 2026 kita belajar, kita lakukan hal yang baru dengan semangat yang baru kalau gue ya. Dan berkacakan kan lo bilang ini, Toko Wahono bilang kan goalnya kecil-kecil aja gitu. Teman gue juga ada yang kerja perusahaan kayak lo gitu kan, lo bilang tapi kalau di dunia pekerjaan lo mesti bertanggung jawab sama bos lo, sama ini lo. Nggak mungkin begitu. Dia bikin rencana makro, tapi di break it down-nya dengan situasi sekarang ini yang harus kita lakukan adalah begini. Rencananya mikro-mikro yang achievable. I don't know whether that applicable to you guys or not. Karena gue lagi
above all else gitu ya Iwet ya, yang juga jangan sampai lupa adalah kita tuh harus saling menjaga mental kita satu sama lain loh. Kayak lu sebagai bos, lu harus jagain mental anak-anak lu loh. Udah tahu itu mah. Iya kan? Kan kalau a tired leader cannot do anything. An exhausted employee will not achieve anything. Kita kayak anak-anak aja deh, ketawa-ketawa, lincah, girang, riang gitu. Maunya. Andai tubuh manusia punya tombol restart ya, kayak komputer, kayak handphone gitu. Kan handphone kalau udah mulai nge-lag tuh di restart gitu ya. Andai manusia punya gitu kayak restart. Lu lagi nge-tap ya? Lagi nge-tap. Soalnya belum sejuta likes-nya. Childlike. Tapi ya gue tuh kadangnya di momen-momen seperti ini gue tuh sangat mensyukuri kehidupan dan pekerjaan gue loh. Seeing how tired you guys are, how stressful you guys are. Aren't I the luckiest? Dengan kemampuan pikir gue yang pendek-pendek. Dengan Exactly. beban hidup gue yang cetek. Exactly. Bener. Lu bisa tidur siang. Itu menurut gue luxurious banget sih. Ya, Nia Kristi. Kenapa manggil saya pakai E-nya banyak? Kangen kali dia sama lo. Oh, wow. Oh, wow. Aku mau ingetin lagi ya, on a cheerful note nih, jangan lupa mampir ke grup channel WhatsApp kita. Kita punya kuesioner yang kita minta geng duet isi. Supaya apa? Kita pengen improve our contents, our engagement. Sebagai komunitas kita pengen dengar geng duet itu butuhnya apa, suka konten yang seperti apa, suka topik yang seperti apa, kalau mau merchandise-nya yang jenisnya kayak apa gitu. Kayak kemarin kita pengen piyama, bikin piyama, pengen size kecil, bikinin size kecil, begitu ada size kecil nyarinya size gede, pengen kaosnya jenisnya seperti apa, pengen bikin acara kayak apa sih yang teman-teman yang geng duet suka dan ingin hadiri gitu. Acara berbayar berapa kira-kira. We want to get to know you better, your needs, your desires, and your wants gitu. So please take time and fill the questionnaire. Ya, terima kasih. Kita siaran terakhir tanggal berapa? 23 atau 24 sih? 23, nggak tahu. Lo mau libur kapan sih? 24, gue masih bisa siaran kalau mau. Oh, ya udah, boleh. Udah ngisi, terima kasih. Kenapa lemes? Ya biasa, tempo-tempo, namanya manusia. Ada harinya kita keketawaan, ada harinya kita gula darah drop. Nah hari ini mungkin hari-hari reflektif sesuai dengan mendungnya ibu kota Jakarta ya. Oke. So, Sekarang tanggal berapa sih, Bo? geng duet tanggal 19, waktunya gue bayar tagihan. Oh iya, bener. Oke. Siap kalau begitu, tanggal 19 Desember. Terima kasih Geng banyak duet. ya, teman-teman. Thank you for today. Sudah jam 8. Now it's time for you to get off your phone and start living. Sampai ketemu minggu depan. Bye everyone.